warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai fungsi, sasaran, dan ruang lingkup bimbingan konseling di sekolah. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya, Dewi Ayu Irawati, sebagai pembicara pertama. Kemudian dilanjutkan oleh Dwi Putri Amanda sebagai pembicara kedua, dan yang terakhir Andini Kawidia sebagai pembicara ketiga. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai fungsi bimbingan konseling di sekolah. Akan tetapi, sebelum kita masuk ke fungsi layanan bimbingan konseling di sekolah, mari kita menilik kembali definisi bimbingan konseling. Nah, jadi seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, bahwasanya bimbingan konseling adalah bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru bimbingan kepada konseli yang di sini adalah siswa di sekolah, dengan tujuan supaya konseli tersebut mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya serta dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Nah, oke. Setelah mengetahui definisi dari bimbingan konseling tersebut, jadi apa sih fungsi bimbingan konseling di sekolah tuh? Di sini berdasarkan sumber yang telah kami cari, fungsi dari layanan bimbingan konseling ini terbagi menjadi 8. Dan fungsi bimbingan konseling itu didefinisikan sebagai hal-hal yang terkait dengan aktivitas pelaksanaan di dalam layanan bimbingan konseling. Jadi fungsi-fungsi ini merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh guru bimbingan dalam membimbing konseli atau siswanya di sini ya, karena di sekolah. Jadi yang pertama itu fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman itu apa sih? Fungsi pemahaman itu adalah ketika layanan bimbingan konseling ini berfungsi sebagai media yang digunakan oleh guru BK untuk memberi pemahaman kepada konseli mengenai potensi dirinya atau potensi yang dimiliki oleh siswa serta lingkungan yang mempengaruhinya, supaya kemampuan siswa tadi dapat dikembangkan sesuai dengan kepentingan yang diperlukan oleh siswa. Oke. Kemudian fungsi yang kedua itu dinamakan dengan fungsi penyaluran. Di sini guru bimbingan konseling itu berperan untuk membantu siswa dalam memilih jurusan, kemudian sekolah ataupun pekerjaan, dan juga di sini inilah terlaksana bimbingan sosial, personal, karir, dan lain sebagainya untuk menyalurkan minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki oleh siswa supaya dapat dikembangkan dengan baik. Kemudian yang ketiga itu ada namanya fungsi adaptasi. Nah, di fungsi adaptasi ini yang ditekankan adalah guru bimbingan konseling bekerja sama dengan kepala sekolah, guru bidang studi lainnya, dan juga staf yang ada di sekolah untuk menyesuaikan program pendidikan yang akan dilaksanakan kepada siswa itu sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh siswanya. Yang selanjutnya itu ada fungsi penyesuaian. Nah, fungsi adaptasi dan penyesuaian ini kan hampir mirip, cuman kalau di fungsi adaptasi tadi yang ditekankan adalah programnya. Di fungsi penyesuaian ini yang ditekankan adalah siswanya. Jadi guru bimbingan konseling ini bukan lagi menyeting program pendidikan agar sesuai dengan siswa, akan tetapi membantu siswanya untuk memperoleh kemajuan dan berkembang secara optimal berdasarkan program yang telah didiskusikan bersama warga sekolah yang lainnya tadi. Kemudian ada fungsi pencegahan atau preventif. Nah, di sini guru konseling atau layanan bimbingan konseling ini berfungsi sebagai media untuk siswa melakukan bimbingan apabila mereka memiliki masalah, sehingga masalah tadi itu bisa dicegah terjadinya. Kemudian menghindarkan siswa dari masalah yang dapat menghambat perkembangannya serta mengantisipasi masalah yang mungkin saja nanti akan terjadi di kemudian hari. Oke, selain 5 fungsi tadi, ada juga fungsi-fungsi lainnya yang diungkapkan oleh ahli yang lainnya. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada fungsi pemahaman. Nah, fungsi pemahaman ini sama seperti fungsi pemahaman yang dituturkan oleh ahli sebelumnya, yaitu layanan bimbingan konseling harus menghasilkan suatu pemahaman terhadap siswa melalui pihak-pihak tertentu yang terkait dengan siswa. Di antaranya, pemahaman mengenai diri siswa oleh siswa itu sendiri, guru, orang tua, dan juga konselor. Kemudian yang kedua, pemahaman oleh siswa tentang lingkungan siswa yang harus diketahui juga oleh keluarga dan sekolah. Dan yang terakhir, pemahaman siswa mengenai lingkungan yang lebih luas yang mencakup informasi pendidikan, jabatan, pekerjaan, karir,
budaya ataupun nilai oleh siswa itu sendiri. Nah, kemudian fungsi yang kedua itu ada namanya fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan itu bagaimana layanan bimbingan konseling ini mampu menghasilkan solusi. Jadi guru BK ini di sini harus membantu siswa, memfasilitasi siswa untuk menyelesaikan masalah. Baiklah, fungsi yang selanjutnya itu dinamakan dengan fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan di sini hampir mirip dengan preventif, tapi fungsi perbaikan ini muncul karena fungsi preventif tadi gagal dilaksanakan. Jadi fungsi perbaikan ini guru bimbingan konseling memiliki fungsi untuk memfasilitasi siswa dalam mengatasi atau memecahkan masalah yang dihadapi oleh siswa, baik dalam hal kekeliruan berpikir, berperasaan, ataupun bertindak, sehingga harus melibatkan pihak-pihak yang bersangkutan dengan siswa dan siswa itu sendiri. Dan yang terakhir, fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Nah, fungsi ini di fungsi ini layanan bimbingan konseling itu berfungsi untuk membantu para siswa dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan, sehingga potensi ataupun kondisi aktif yang positif dalam rangka pengembangan diri siswa itu dapat terlaksana dengan baik dan benar. Baiklah, sekian materi mengenai fungsi bimbingan konseling di sekolah. Kemudian akan dilanjutkan dengan materi sasaran layanan bimbingan konseling di sekolah yang akan dijelaskan oleh Dwi Putri Amanda. Kepada beliau dipersilahkan. Irawati telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu sasaran bimbingan konseling. Sasaran bimbingan konseling adalah di sekolah dan madrasah-madrasah. Yang dimaksud dengan sasaran bimbingan konseling adalah pribadi siswa secara perorangan, dalam arti mengembangkan apa yang ada pada diri tiap-tiap individu tersebut dan mengoptimalkan masing-masing individu untuk dapat mengembangkan kemampuan dirinya dengan sebaik-baiknya. Adapun sasaran-sasaran pengembangan pribadi tiap-tiap siswa melalui pelayanan bimbingan konseling melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pengungkapan, pengenalan, dan penerimaan diri. Yang pertama, berkenaan dengan pengungkapan. Apa sih yang maksudnya pengungkapan ini? Pengungkapan adalah pernyataan atau yang bisa diajukan, pertanyaan yang bisa diajukan adalah mengapa harus diungkap, apa yang mesti diungkap, siapa yang diungkap, dan bagaimana cara mengungkapkannya. Tiap individu atau siswa diciptakan oleh Tuhan dengan potensi-potensi tertentu. Demikian juga setiap individu siswa pasti memiliki masalah, tetapi kompleksitasnya berbeda dengan yang lain. Tidak semua individu mengenal atau mengetahui masalah dirinya. Maka dari itu disinilah tugas dari bimbingan petugas konselor atau yang membimbing untuk siswa tersebut untuk memecahkan apa sih, untuk mengetahui lebih dalam apa ini tersebut. Yang kedua yaitu pengenalan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan pengenalan lingkungan? Individu atau siswa hidup di tengah-tengah lingkungan. Individu tidak hanya dituntut untuk mengenal dirinya sendiri, melainkan juga dituntut untuk mengenal lingkungannya. Seperti pada penerimaan diri sendiri, individu pun hendaknya menerima lingkungan sebagaimana adanya. Maka dari itu, agar dapat mewujudkan sikap positif terhadap lingkungannya atau agar individu berperilaku sesuai dengan tuntutan lingkungannya, individu yang bersangkutan harus diperkenalkan dengan lingkungannya. Maka dari itu, di sini tugas konselor untuk mengetahui apa sih masalahnya di luar, setelah itu mengetahui lingkungannya seperti apa. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Setelah potensi individu terungkap, individu yang bersangkutan mengenai potensi dirinya, mengenal masalah-masalah yang dihadapinya, dan individu tersebut dapat menerima dirinya apa adanya sesuai dengan potensinya. Yang keempat yaitu pengarahan diri. Di sinilah tugas konselor untuk mengarahkan kemampuan dari siswanya atau mahasiswanya untuk mengambil keputusan yang telah diambilnya untuk dirinya sendiri. Misalnya seorang siswa telah memutuskan bahwa ia harus menjumpai atau menghadap wali kelas untuk membicarakan kegiatan liburan akhir semester, maka ia harus berani melaksanakan keputusan itu. Maka dari itu disinilah pentingnya pengarahan diri untuk siswa agar dapat menempatkan diri mereka sesuai dengan lingkungannya. Yang kelima yaitu eksistensi diri atau perwujudan diri.
Apa sih dimaksud dengan perwujudan diri? Yaitu dalam konteks ini, tujuan pelayanan bimbingan konseling adalah membantu individu atau siswa agar mampu mewujudkan diri secara baik di tengah-tengah lingkungannya. Perwujudan diri individu hendaknya dilakukan tanpa paksaan, tanpa ketergantungan pada orang lain. Sekian penjelasan dari sasaran bimbingan konseling di sekolah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Andini Ika Widya. Andini, dipersilakan. Terima kasih kepada Dwi Putri Amanda. Saya akan melanjutkan materi berikutnya tentang ruang lingkup bimbingan konseling. Yang pertama yaitu segi fungsi. Dari segi fungsi ini mencakup fungsi-fungsi berupa pencegahan, pemahaman, adaptasi, pemeliharaan, penyaluran, penyesuaian, pengembangan, dan perbaikan. Di poin kedua yaitu segi sasaran. Diperuntukkan semua siswa dengan tujuan agar siswa secara perorangan mencapai perkembangan yang optimal melalui kemampuan, yakni pengungkapan, pengenalan lingkungan, pengambilan keputusan, pengarahan diri, dan eksistensi atau perwujudan diri. Dan poin ketiga yaitu segi layanan. Segi layanan ini meliputi layanan-layanan berupa pengumpulan data, pemberian informasi, penempatan, konseling, alih tangan kasus atau referral, dan penilaian serta tindak lanjut. Dan poin keempat yaitu segi masalah. Segi masalah ini meliputi bimbingan pendidikan, bimbingan karir, bimbingan personal atau pribadi, dan bimbingan sosial. Berdasarkan pola 17, ruang lingkup bimbingan konseling ini berdasarkan perkembangan iptek, meliputi sebagai bentuk pemberian bantuan, bimbingan pendidikan, bimbingan karir, bimbingan perorangan, dan bimbingan sosial. Kemudian orientasi, informasi, penempatan atau penyaluran, pembelajaran, konseling perorangan, konseling kelompok, dan bimbingan kelompok. Dan yang terakhir itu adalah instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.